Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini kita eh, bisa bersama-sama kembali dalam eh, majelis online melalui media online yang akan melakukan pengajian falak yang insya Allah hari ini, pagi ini akan diisi oleh Bapak Dr. Ing Hafid. Sekaligus untuk mempersingkat waktu, kami sebagai moderator akan memperkenalkan beberapa hal tentang beliau bagi beberapa hadirin yang belum mengetahui sejauh mana tentang beliau. Beliau nama lengkapnya Hafid. Mohon nanti bisa dikoreksi Pak Hafid bila ada yang kurang tepat. Atau kalau bersama titelnya yaitu Dr. Ing Hafid. Beliau lahir di Kota Demak 4 Maret 67. Saat ini beliau tinggal di Cibinong. Pendidikan beliau dimulai dari SD hingga SMA di Kota Demak. Pada tahun 1987, beliau mendapatkan beasiswa Overseas Fellow program yang disponsori oleh mantan presiden kita B.J. Habibie untuk strata 1 dan 2 di Teknik Geodesi Universitas Delft, Belanda. Beasiswa ini merupakan tugas kedinasan yang diamanatkan pada beliau dari Badan Informasi Geospasial yang sebelumnya mungkin lebih dikenal sebagai Bakausur-Tunnel. Tahun 93 beliau melanjutkan program doktornya di Universitas Teknik München, Jerman. Kemudian setelah kembali ke Indonesia, beliau aktif di kedinasan yang telah kami sebutkan tadi, hingga kemudian beliau hadir di Badan Hisab dan Ru'yat tahun 2001 sebagai utusan dari Bakausur-Tunnel atau ke Badan Informasi Geospasial. Tahun 2006 beliau mendapatkan amanah untuk menjadi salah satu tenaga ahli di Litbang Lembaga Falakiyah PBNU atau pada waktu itu masih bernama Lajnah Falakiyah. Semenjak beliau berada di bangku perkuliahan hingga aktif dalam keahliannya, beliau banyak memberikan atau menelurkan karya-karyanya baik berupa software maupun hardware. Di antara karya-karya softwarenya ada software teknik altimetri, software geoid, dan yang paling mungkin relevan dengan lembaga Falakiyah saat ini yaitu software Mawakit. Dan ini merupakan software yang akan beliau informasikan dan akan diijazahkan oleh beliau hingga ke versi yang terakhir, karena kalau seingat saya beliau sudah menciptakan atau membuat software Mawakit ini mulai dari versi yang paling awal dalam bentuk DOS hingga berupa program-program dengan platform yang semakin atau mengikuti perkembangan zaman hingga saat ini. Mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan tentang beliau. Untuk lengkapnya nanti beliau bisa menyampaikan langsung kepada kita semuanya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat dinilai sebagai sebuah amal ibadah, karena ini terkait dengan bidang kita yaitu kefalakiahan, sekaligus sebagai untuk bagian dari mengisi bulan Ramadan ini dengan sesuatu yang baik, khususnya bila berkaitan
memang karena saat ini juga berkaitan dengan ibadah kita. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya, mungkin nanti saya akan bisa membantu untuk memoderatori atau memfasilitasi antara beliau Pak Hafid dengan para hadirin semuanya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan persilakan kepada Pak Hafid, Mas Imam mungkin. Saya langsung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah untuk pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan tentang mawakid, khususnya ini pesanan dari Pak Indro nih yang versi Excel. Ya, sebetulnya nggak pernah rilis secara resmi sih mawakid versi Excel, tapi karena Pak Indro sering make, kayaknya saya perlu juga sampaikan. Ini terutama khususnya sebetulnya para mahasiswa, para peneliti, karena yang di versi ini sebetulnya ada keleluasaan untuk pengguna, bagaimana dia bisa manfaatkan modul-modul yang ada itu secara maksimal dibandingkan mawakid yang sudah jadi dalam bentuk software yang kita hanya ngeklik opsinya juga terbatas begitu. Tetapi kalau yang Excel ini sebetulnya kita punya ide apa, itu bisa diimplementasikan sebetulnya. Sehingga kita bisa mengembangkan ide-ide kita terkait dengan perhitungan, terkait juga kaitannya dengan ru'yah pastinya. Kemudian saya lihat pada Pak Yai Ismail juga dipantau dari Kemenak tempatnya, dari Kementerian Agama. Jadi saya harus hati-hati nih Pak Ismail nih. Langsung dari Mekah ya kayaknya ya. Mantannya dari Mekah langsung. Jadi juga para peserta webinar juga yang lain, saya tidak sebutkan satu persatu untuk menyingkat waktu. Saya langsung saja, filenya dari saya aja ya, mungkin ya. Oke, untuk share. Ini adalah slide yang saya siapkan. Slide-nya panjang, karena memang kemungkinan saya nggak bisa jelaskan semua satu persatu, tapi tidaknya tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi khususnya terkait dengan mawakid untuk Excel itu seperti apa. Nanti bisa dicoba sendiri, karena ini free. Boleh dirubah-rubah, boleh modifikasi, boleh ditambahkan, boleh dikurangin, boleh dikoreksi, dan sebagainya. Karena editable lah. Source code-nya itu terbuka dengan bebas. Tentu saja kalau ada modifikasi supaya dikenalin siapa yang modifikasi, ada baiknya diberikan catatan di sana sehingga bisa tertelusurin siapa yang modifikasi fungsi tersebut. Oke, sebelum itu saya ingin sampaikan juga sebetulnya kaitannya dengan mawakid itu apa sih sebetulnya ya? Karena mawakid ini kan yang kita kenal ada mawakid untuk Windows ya. Jadi mawakid itu sebetulnya ya sama dengan program-program yang lain. Kalau kita bicara masalah hisab, pasti ada perbedaan lah cara hitung dan sebagainya. Sehingga kita bisa di sini bisa telusurin juga apa yang menjadikan beda. Dan ini pastinya kita berharap ada perbedaan-perbedaan yang ada. Kalaupun ada beda, kita tahu persis apa yang menyebabkan beda itu, ya, sehingga kita bisa memilih dan memilah sebetulnya yang mana sebetulnya yang paling tepat untuk kita jadikan rujukan. Oke, untuk slide alur presentasinya, saya akan coba untuk bicara sedikit mengenai sejarah mawakid itu seperti apa.
kunci perhitungan dalam mawakit itu bagaimana sih sebetulnya. Kemudian mawakit untuk Excel itu seperti apa, dan nanti ada contoh perhitungan, tapi saya tidak mendemokan satu persatu karena akan panjang waktunya. Jadi mungkin lebih ke contoh-contoh yang memberikan impresi bisa apa saja kita sebetulnya dengan mawakit untuk Excel ini. Jadi untuk mawakit ini sejarahnya dulu ketika saya sekolah di Belanda, tadi sudah disebutkan oleh Mas Adib ya, itu termasuk membawa sejarah saya, kehidupan saya di Belanda, yang mana mawakit itu, kalau kita bicara dari mana sih nama mawakit itu muncul, jadi saya perlu sampaikan ini dulu, kaitannya dengan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 189. Semuanya sudah tahu bahwasannya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu linnas. Ada kata mawaqit di sana, itulah yang menjadi ide kami untuk memberi nama software ini mawaqit. Meskipun kalau kita browsing di internet sekarang mungkin ada program-program mawaqit yang lain ya. Saya juga tidak berharap untuk mengklaim atau mempermasalahkan nama itu, karena memang ini juga nggak pernah didaftarkan secara resmi ini mawaqit. Meskipun ini kalau dalam sejarahnya, ini sejarah singkatnya ya, saya belajar di Belanda itu 87 sampai 93. Ya, itu berawal ketika kehidupan di Belanda itu mungkin nggak jauh beda juga dengan kita di Indonesia, tapi di sana justru diawali dengan banyaknya umat Islam yang datang dari berbagai negara. Ada dari Indonesia, ada Suriname, ada dari Maroko, ada dari Turki, Mesir, dan lain sebagainya. Dan itu yang menjadikan juga Lebaran atau awal bulan Ramadan itu tidak hanya selisih 1 hari, bisa 3 hari berturut-turut, itu beda antara yang Indonesia, Suriname, dan negara-negara lain. Yaitu yang kita berpikir sebagai orang yang belajar ilmu pengetahuan yang merasa ini eranya kenapa masih juga ada perbedaan. Yang waktu itu tidak tahu bahwasannya perbedaannya sebetulnya tidak hanya masalah ilmiah ya. Kita hanya bicara masalah ilmiah harusnya bisa diselesaikan nih secara ilmiah. Itu yang ada di benak kami waktu itu. Saya katakan kami karena memang waktu itu kami dengan beberapa kawan, meskipun tidak semuanya aktif, yang pada akhirnya yang menulis software ini betul-betul murni saya 100% pada akhirnya. Yang lain hanya biasanya ketemu untuk diskusi hal-hal semacam ini. Kemudian software ini kalau dirunut sebetulnya, nah ini tools untuk hisab ya. Jadi kalau misalkan dengan mawakit ini ada pertanyaan ke kami, pertanyaan mengenai mawakit ini sebetulnya pakai kriterianya apa sih? Nah, yang kami perlu sampaikan di sini, pertanyaan itu nggak pas untuk disampaikan di mawakit. Karena mawakit itu dia memfasilitasin semua kriteria yang ada. Mau pakai wujudul hilal, mawakit bisa fasilitasin. Karena dia berupa tools, bagaimana untuk menghitung wujudul hilal. Pakai mabins bisa. Kalau misalkan kita berubah sekarang mau 36,4 bisa juga karena memang tadi dibuat fleksibel karena sebagai tools ya, tidak di-fix untuk hanya tertentu. Demikian juga untuk jadwal sholat misalkan. Jadwal sholat bisa untuk misalkan menghitung isya itu berdasarkan ketinggian kedalaman matahari itu terbenam berapa derajat, atau bahkan bisa juga menggunakan selisih waktu dengan maghrib. Di setting misalkan setengah jam setelah maghrib atau 90 menit setelah maghrib, itu juga dimungkinkan. Oleh karena itulah yang perlu digarisbawain, mawakit itu dibuat itu sebetulnya untuk tools, bukan untuk memastikan kriteria yang dipakai itu yang mana. Enggak. Kita lebih fleksibel di sana. Kemudian sejarahnya, ya ini mungkin ada dari peserta webinar ini yang bisa jadi belum lihat secara utuh nih mawakit yang
utuh semuanya itu seperti apa sih sebetulnya. Jadi mawakit yang versi awal itu ada dalam versi DOS, itu mawakit 1.0. Dan sempat dikembangkan menjadi 1.1, 1.2, sampai yang terakhir 1.3. Itu waktu itu diprogram dengan bahasa pemrograman Pascal, ketika saya di akhir-akhir studi saya di Belanda, tahun 92-93, itu rilis yang kemudian eranya itu berubah dari DOS itu menjadi era Windows. Era Windows di tahun 95 terutama, itu semua orang mulai beralih ke Windows. Sehingga DOS jarang sekali orang yang memakai lagi DOS. Kalaupun memakai sebetulnya masih bisa dipakai, tapi kebanyakan orang pakai Windows. Oleh karena itu ketika studi saya berlanjut ke Jerman, tahun 94 sampai 97, itu Windows tahun 95 rilis. Dan saat Windows rilis itu saya sudah siapkan juga mawakit yang versi Windows-nya. Maka muncul ada mawakit 32 untuk Windows. Kemudian berbarengan dengan itu saya kembangkan juga waktu itu, karena muncul bahasa pemrograman baru, Java. Ya, saya bikinin waktu itu mawakit untuk web, jadi bisa diakses dengan web. Meskipun sekarang, dulu waktu itu saya cantolin di servernya di Technical University Munich, tapi sekarang udah hilang ininya, mawakit for web-nya. Ya ini setidaknya sejarahnya ada mawakit for web dikembangkan tahun 96, ini dengan bahasa pemrograman Java. Kemudian yang mawakit kebanyakan dipakai, mungkin ada sebagian yang pernah pakai itu, saya meyakininya kemungkinan besarnya adalah yang mawakit 2001, yaitu dirilis tahun 2001, yang saat itu saya sudah kerja di Indonesia, tadi disebutkan di Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, yang sekarang dikenal dengan Badan Informasi Geospasial. Yang kemudian ada versi mawakit yang mungkin kita nggak tahu juga nih versi yang ini. Padahal versi ini terutama mungkin untuk Pak Yai Ismail nih. Ini mungkin dulu pernah saya sampaikan juga ke Kementerian Agama di zamannya saat itu, tapi tidak terlalu tertarik dengan versi yang ini. Versi mawakit ini saya tunjukkan hasilnya ya, hasil mawakit ini. Yang mawakit ini sebetulnya dia bisa membuat buku secara otomatis. Ini contoh hasil buku yang saya coba pagi ini saya search di komputer saya, di storage saya. Itu contohnya ini misalnya, garis tangga. Dia dari covernya, dia mau ngitung tahun berapa, begitu. Tahun hijriahnya dia akan menyelesaikan. Ini tulisannya akan secara otomatis. Kemudian dia ada bahasa pengantarnya, meskipun bahasa pengantarnya pasti di programnya itu aja sebetulnya. Kemudian isinya seperti apa? Tapi yang ini semua ini saya tinggal di template aja, langsung masuk di dalam buku itu. Tapi yang berubah adalah semacam tabel-tabel yang diperlukan. Saya berikan contoh misalkan di sini ada ini karena 300 halaman nih. Jadi kalau itu di run mawakit forward itu, dia otomatis bekerja di Winword, ya, bukan di platform lain. Kita buka Winword-nya, karena dia diprogram dengan makro. Ya, ini tabel ini dia akan otomatis menyesuaikan tahunnya berapa, dia ada otomatis. Nah, yang lebih penting itu dia membuat sebetulnya ini pentingnya. Jadi Muharram pada 2006 itu jatuh istiqlalnya kapan, kemudian dia membuat tabel ini secara otomatis. Tabelnya dibuatkan 2 hari, 29 dan juga untuk tanggal 30. Baik yang untuk dunia, ini dari Aman sampai Bina, kemudian untuk yang nasional, masing-masingnya dibuat 2 hari, dan kemudian disusul dengan informasi mengenai peta bulan. Tingginya berapa, ini kalau di dunia begini, kalau di Indonesia seperti ini, kalau tanggal 30 begini. Jadi dibuat 2 hari, 2 hari. Jadi seperti yang Ramadan kali ini kan kita ditanya juga, nggak cuma tanggal 23, tapi tanggal 22 saja. Tapi dengan mawakit untuk Winword ini, sebetulnya dia bisa bikin otomatis ini semua, termasuk peta-petanya, ini otomatis dia buat. Sehingga dalam sekali klik itu kira-kira ya nunggulah sekitar 2 jam, 3 jam ya, karena proses data cukup banyak.
itu akan selesai sebuah buku 300 halaman, ya, itu dengan isinya kira-kira seperti ini. Ya. Nah, ini peta-peta yang dibutuhkan sepanjang tahun. Nah, itu market forward. Sekarang yang kita akan bahas hari ini, pagi ini, itu adalah versi yang kita sebut dengan market untuk Excel. Ya, ini yang tadi saya kasih tanda tanya, karena sebelum-sebelumnya saya tidak pernah menyebut ini market. Ya, sebetulnya awalnya ini dipakai untuk modul pembelajaran di UIN Wali Songo. Ya, di UIN Wali Songo saya biasa ngajar masuk untuk hisab kontemporer di sana, yaitu membuat fungsi-fungsi yang mahasiswa bisa pakai sebetulnya. Nah, itulah yang kita akan bahas hari ini. Sebelum kita masuk ke market untuk Excel itu seperti apa, saya nggak tahu saya dikasih waktu berapa lama ya, supaya saya bisa itu sesuaikan. Ya, secukupnya itu, Pak. Secukupnya, oke. Oke, kunci hitungan dalam mungkin market. bisa di percepat. Selama-lamanya. Jadi untuk menghitung itu sebetulnya prinsipnya sederhana ini. Jadi ada input, mesin hitungnya itu yang programnya tadi, outputnya apa yang kita inginkan. Ya. Input itu boleh katakan fix lah, yang dalam hisab itu yang diperlukan adalah lokasi. Lokasi itu bisa dalam bentuk koordinat, bisa bentuk dalam nama kota. Begitu ada nama kota, dia bisa search ke koordinatnya berapa. Tapi kalau dalam hitungan sebetulnya adalah diperlukan koordinat. Ya, masalah lokasi ini nanti didapatkan dengan cara GPS atau cara ngambil dari peta dan sebagainya, itu cara berbeda lah. Yang penting ada inputnya lokasi. Kemudian waktu juga begitu. Mau lokal, mau universal, yang penting ada zona waktunya, dia akan bisa konversi yang mana. Kemudian yang berikutnya adalah parameter, kriteria. Ya, kriteria inilah yang tadi saya maksudkan, market itu tools, jadi kriterianya tinggal dimasukkan di sana. Mau kriteria apa, dia akan mesin hitungnya menyesuaikan dengan input yang ada. Ya, meskipun di situ disertai dengan opsi-opsi ya. Itu yang kadang pengguna market itu kalau nggak paham bisa salah ngitung karena opsinya bisa salah ngeklik. Beda opsi bisa beda hasil gitu. Kemudian mesin hitung itu kaitannya dengan modelnya apa sih yang dipakai atau rumusnya apa sih yang dipakai. Nah, kemudian algoritmenya seperti apa. Jadi episode diagramnya, alurnya itu seperti apa, pakainya rumusnya yang analitik atau yang numerik misalkan, yaitu yang di mesin hitungnya, di dalamnya. Ini konsep hitungan dasar yang disederhanakan itu sebetulnya cukup begini aja. Kemudian di dalamnya ada koordinat transformasi, ada koreksi-koreksi yang diperlukan. Jadi kalau kita paham tentang segitiga bola, kemudian spherical trigonometry ya, segitiga bola, kemudian tahu tentang konsep koordinat transformasi, bagaimana dari koordinat ekliptik ditransformasikan ke ekuator, ditransformasikan ke koordinat horizontal, itu sudah menjadi pegangan kuat sebetulnya. Menghitung itu nggak jauh dari situ, karena menghitung apa yang kita hitung nanti tinggal ditransformasikan dari satu koordinat ke koordinat lain. Yang kemudian dari situlah kita cara algoritmanya apa itu tergantung output yang kita inginkan apa. Jadi ada dari arah kiblat, jadwal sholat, awal bulan, bisa itu ada mau dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk numerik, bisa atau tabel dan sebagainya. Itu yang dilakukan di market. Nah, sekarang alur menghitung ini contoh saja, karena alur menghitung itu kan bisa banyak ini, bisa banyak itu. Kalau jadwal sholat seperti apa, kalau alur menghitung untuk awal bulan seperti apa, pastinya beda-beda. Nah, saya kasih contoh saja. Ini market yang pakai, misalkan alurnya seperti ini, begini. Kita mau menghitung jadwal sholat. Contoh ini saya pakai supaya lebih mudah menjelaskannya, karena kita semua paham lah tentang jadwal sholat. Jadi inputnya tadi yang bagian yang disederhanakan tadi, kita tahu lokasinya, terserah mau desa, kecamatan, kota, dan sebagainya, yang penting ujung-ujungnya adalah koordinat. Kemudian kapan waktunya, ya itu bisa tanggal, bulan, sebutkan universal atau lain dan sebagainya. Parameter juga demikian. Kemudian setelah itu, nah, kita mulai menghitung
alurnya. Ini alur detail, dan tadi hanya simpelnya, ini detailnya step by step-nya itu begini. Tanggal itu akan, karena rumusnya astronomi itu umumnya adalah pakai epoch. Begitu epoch kita buat dia sebagai 0, itu dia nggak mengenal tanggal dan tahun. Dia ngitungnya hari ini hari 1, kedua, ketiga, begitu sampai ke 365 atau 366, tahun berikutnya itu nambah ke 367, 368, dan seterusnya. Sehingga itulah yang kita harus konversikan dulu. Yang harus diperhatikan adalah epochnya tahun berapa, karena beda epoch, rumusnya beda. Tanggal, Julian datum, kemudian kita pada akhirnya dua ini yang biasa dipakai dalam rumus, Julian datum atau Julian century. Kemudian proses berikutnya adalah kita mengkonversikan, kita punya waktu yang namanya bujur matahari itu, dia akan ada ketergantungan terhadap waktu. Jadi kalau kita punya waktu, kita bisa hitung. Ya, menghitungnya cara paling mudah ini. Ini adalah rumus bujur matahari yang paling simpel. Kalau rumus ini dipakai, cukupkah untuk menghitung jadwal sholat? Untuk banyak keperluan, cukup. Bahkan bedanya itu paling 1 menit, 2 menit. Nggak sampai lebih. Ya. Meskipun rumusnya simpel. Makanya untuk jadwal sholat itu, kalau mau, karena sekarang teknologi komputer sudah sangat canggih, pakai rumus yang panjang juga boleh saja. Tapi sebetulnya perbedaannya nggak signifikan banget kalau dibandingkan dengan rumus yang paling sederhana. Begitu juga kaitannya dengan obliquity of the ecliptic-nya, obliquitas ekliptiknya, epsilonnya, itu bisa juga pakai rata-rata. Tapi kalau mau teliti, ya harus rumus. Semuanya begitu. Kemudian deklinasi matahari kita akan bisa hitung. Kemudian juga equation of time, dan seterusnya. Nah, kemudian lanjut, itu halo, ada bunyi dot. Lanjut, Pak. Oke. Menghitung sudut jam matahari juga begitu. Jadi ada parameter waktu sholat yang tadi ya, sebagai inputnya selain lokasi, itu parameternya apa. Kemudian lintang atau lokasinya di mana. Ya, itu akan dapatkan kita deklinasi matahari, tinggi matahari. Akhirnya kita dapatkan sudut jamnya. Yang ujung-ujungnya adalah, nah ini yang harus menjadi masukan. Imsaknya, kalau misalkan kita menghitung imsak, subuhnya parameternya apa, dan seterusnya. Itu silahkan aja didefinisikan. Ini tidak untuk didapatkan ke Pak Hafid masih condong minus 20. Kita tidak berdebat sekarang ini untuk yang terbaik minus 20 atau minus 19 dan sebagainya. Karena di dalam perhitungan itu bisa diubah-ubah, mau minus 25 juga silahkan saja kalau punya parameter sendiri ya. Yang ujung-ujungnya adalah kalau kita punya yang merah-merah ini, bujur geografik, zona waktu, ikhtiar, lokasinya di mana, kita akan dapatkan jadwal sholat. Nah, yang itu semuanya kalau kita menghitung akan memakai proses seperti itu. Terus bagaimana cara menghitungnya? Nah, di dalam mewakili for Excel nanti akan ada pilihan, mau pakai yang ketelitian rendah, atau mau ketelitian menengah, atau mau ketelitian tinggi. Apakah butuh sampai ketelitian detik, bahkan 0,01 detik dalam masalah ketelitian bujur matahari misalkan, atau ini ke 2,2 detik juga cukup, atau bahkan 0,01 derajat ketelitian juga sudah cukup. Ya. Nah, itu yang sebetulnya dulu ketika komputer tidak secanggih seperti sekarang ini, itu pilihan ini penting, karena kalau kita terlalu tinggi komputernya atau menghitungnya jadi lambat. Nah, tapi kalau ketelitiannya rendah dan itu sudah mencukupi, karena komputernya, apalagi kalau pakai kalkulator ya, pasti pilihannya cukup yang rendah aja. Ya. Karena kalau sudah menengah dan tinggi ini, perhitungan jadi lebih panjang. Pada akhirnya tidak ekstrim bedanya. Dan inilah kalau misalkan kita mau ketelitian tinggi, itu rumusnya simpelnya kayak begini sebetulnya. Jadi lintang bujur itu diformulasikan itu dengan rangkaian rumus sinus kosinus. Ya. Dan rangkaiannya itu ada amplitudenya seperti apa, kemudian cos ini ABC inilah yang sebetulnya yang biasa dipakai sebagai koefisien. Jadi kalau kita pakai GINMOS, pakai VSOP atau yang lain,
itu sebetulnya tinggal masukkan angka ABC ini. Ya. Tadi lambdanya ini kan sudah dihitung mengikuti Julian Century ya, waktu lah, waktu. Sehingga kita pada akhirnya L ini bisa L1, L2 plus L3 dan seterusnya ya. Ini sigma tambahkan. Jadi kalau ini nggak pakai simbol sigma begini, ini bisa panjang. Bisa panjangnya bisa sampai 3.000 baris. Karena angkanya ini kan J sama dengan 1 sampai N. N-nya ini, NI-nya ini, I-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. N-nya ini bisa 500, bisa 1000 begitu. Jadi dia panjang rumusnya. Panjang nggak masalah, karena yang kerja adalah komputer. Tidak lagi kita ngetik satu persatu. Begitu sekali dirumuskan, selesai kerjaan kita. Untuk selanjutnya tinggal ngeklik. Nah ini contohnya tadi L0 ya, itu sebetulnya rangkaian begini, ABC tadi yang dimasukkan. Nah ini ada L0, L1, L2 dan seterusnya. Kemudian tadi yang saya bilang, inilah kunci juga sebetulnya ketika kita mau melakukan perhitungan. Paham tentang koordinat transformasi. Kita ada mau ngitung lintang bujur dari koordinat ekuator, maka ini yang dipakai rumusnya, yang atas ini. Jadi lintang bujur, ya, kemudian ini ada deklinasi materi, ada epsilonnya, kemudian ada rectangle-nya. Kemudian yang bawah, kalau sebaliknya, kalau kita punya lambda bujur, ya biasanya rumus-rumus astronominya itu disajikan dalam bentuk lintang bujurnya ini. Sehingga ini dari lintang bujur ini kemudian ditransformasikan sampai pada akhirnya kita mendapatkan data tingginya berapa, asiputnya berapa. Itu adalah dari proses transformasi koordinat. Jadi pemahaman mengenai bagaimana koordinat ini ditransformasikan. Mengenai transformasi koordinat sebetulnya itu kalau dia berupa bola ya, dan kemudian itu ditransformasikan, itu rumus matematik. Boleh mengatakan error free lah. Error free karena seperti 1 tambah 1, 2. Yang menyebabkan kesalahan adalah, kalau kita amatin ini, kalau kita ngitung misalkan deklinasi matahari, delta ini, tapi berdasarkan lintang matahari yang salah, atau ada kesalahan, bujur matahari yang ada kesalahan di sana, ini ikut salah pastinya. Sehingga di situ sebetulnya ada proses perhitungan analitis juga sebetulnya bisa dilakukan, bagaimana ada perambatan error. Tapi sayangnya kadang data yang dimasukkan, bujur matahari itu kesalahannya berapa sih? Lintang matahari kelasannya berapa sih? Ya itu nggak dimasukkan, sehingga kita nggak dapatkan kesalahan deklinasinya berapa. Ya itu yang dalam kebanyakan perhitungan, orang malas untuk menghitung seberapa kesalahannya. Nah, kemudian, ini rumus-rumus transformasi ya. Nah, kemudian saya tunjukkan mawakid untuk Excel itu seperti apa. Nah, ini mawakid untuk Excel. Yang tadi adalah background bagaimana kita memanfaatkan Excel supaya kita bisa menghitung banyak hal. Yang dipakai di dalam Excel, karena di sana otomatis. Di komputer kita ada Excel, itu otomatis sebetulnya di sana ada VBA namanya. Visual Basic for Application. Semuanya ada. Tinggal diaktifkan atau tidak. Pada umumnya, by default, itu nggak aktif. Sehingga kita nggak pernah lihat itu. Tapi kalau opsinya diaktifkan, itu juga bisa. Semua kita bisa lihat. Nah, saya perlihatkan di sini, yang ada di dalam Excel itu, saya tuliskan aplikasi atau modul fungsi-fungsi Excel, itu seperti ini. Jadi fungsinya banyak. Nanti tinggal pilih, tinggal pakai. Nah, tinggal pakainya itu begini. Misalkan ini adalah fungsi yang tadi panjang ya, ngitung L0 yang tadi saya sebutkan, yang rumusnya cuma 1 baris tadi. Sebetulnya kalau ditulis di komputer gini jadi panjang begini. Dan ini ke bawah itu bisa 500, bisa 1000 baris. Nah, karena panjang tadi. Terus nulisnya begini apakah pakai tangan biasa diketik? Enggak, capek saya ngetik itu. Nah, itu dari tabel yang kita dapatkan, itu sudah kita buatkan program kecil juga untuk dia otomatis nulis rumus ini. Sehingga kita nggak perlu, karena kan dia beraturan kan, sinus kosinusnya itu. Oh, yang ini A, yang terus ada cos,
yang ini B, ini C, itu selalu begitu. Sehingga mudah untuk membuat program yang meskipun panjang dari sisi barisnya, tetapi itu nggak menyulitkan untuk mengetiknya. Nah, ini saya tunjukkan realnya ya, tapi saya mungkin tidak bisa demokan secara utuh karena waktu juga. Jadi di Visual Basic, kalau kita klik Visual Basic-nya, nah ini Mawakit for Excel ini yang biasa dipakai Pak Indro nih, dan semuanya bisa silahkan pakai. Itu ada modul astronomi. Di modul astronomi ini bisa lihat ya, yang ini ya. Halo. Yang saya tampilkan bisa terlihat nggak? Tidak Pak. Enggak. Oh ya, belum di-share. Sebentar. Bentar. Share screen. Oke. Nah, ini saya share screen, ini kelihatan ya, mudah-mudahan. Nah, sekarang sudah Pak. Oke. Jadi ini nanti aktifkan developer ini, karena kalau nggak diaktifkan ini nggak kelihatan. Kalau ini aktif, nanti ada menu di sini Visual Basic. Nah, di situ baru ini Mawakit for Excel itu ini isinya. Nah, ini yang tadi saya katakan, sebetulnya untuk para peneliti, untuk mahasiswa yang sedang skripsi, atau yang sedang nulis tesis, bahkan disertasi. Bagaimana? Kenapa? Halo? Nanti filenya di-share nggak, Pak? Oh, di-share, boleh. Itu tadi saya sudah kirim juga ke panitia. Silahkan panitia sebarkan lewat grup, silahkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan di luar webinar ini juga silakan. Ya, silakan dilanjutkan, Pak. Ya, oke. Jadi ini ada modul, misalkan ada modul astronomi. Isinya apa? Itu ada konversi sistem waktu dari Julian datum ke Julian century dan sebagainya. Kemudian ada modul arah kiblat. Dari arah kiblat yang biasa, ada arah kiblat dengan koreksi elipsoid, ada arah kiblat yang dengan Vincenti, rumusnya yang agak panjang, ya. Kemudian mau arah bayang-bayang, rasionya seperti apa, rosdul kiblat dan sebagainya, ini tinggal dipanggil di Excel. Tapi kalau misalkan nggak puas, bisa lihat fungsi arah kiblat itu seperti apa. Misalkan di sini ada arah kiblat dengan koreksi elipsoid. Rumusnya seperti apa sih? Bisa dilihat, langsung aja search ya, apa yang tadi dicari ya, arah kiblatnya. Saya cari fungsinya. Nah, ini fungsi arah kiblatnya. Nah, ini fungsi yang ini ada, saya kasih penjelasan nih mengenai saya program ini 15 Juli 2010, sudah lama banget nih. Jadi ini rumusnya. Nah, nanti boleh disilahkan dicocokkan kalau punya rumus-rumus yang ada, ini cocok nggak dengan rumus yang dipakai Pak Hafid di Mawakit for Excel. Ini terbuka. Ya. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwasannya sudah disediakan modul berupa fungsi-fungsi. Fungsi arah kiblat, fungsi sholat. Sholat ini ada equation of time, ada subuh, ada fajar, ada zuhur, dan sebagainya. Ini fungsi sholat. Tapi yang fungsi dasar adalah, ini agak panjang, ada fungsi mengenai matahari. Ada sun min longitude, ada sun min anomali longitude, dan sebagainya. Ini ada 30 fungsi nih di sini. Ini ada angka 30, berarti ada 30 fungsi. Kemudian ada posisi bulan menurut Ginmos. Itu ada 36 fungsi. Tinggal dipanggil. Misalkan istima, konjungsi. Itu tinggal dipanggil seperti kita manggil fungsi Excel secara umum. Jadi tinggal di layar rumus itu sama dengan misalkan sunset, masukkan parameternya. Nah, ini ada sekian banyak. Kemudian yang lain juga begitu, mau pakai ELP, mau pakai koreksi-koreksi apa, ada di sini. Dan ada misalkan kita butuh komponen-komponen pembantu, ini ada. Nah, ini ada yang untuk ELP itu seperti apa, rumusnya, ini ada. Yang untuk fungsi-fungsi matematik secara umum, yang untuk memudahkan perhitungan, ini juga ada. Misalkan transformasi dari derajat ke menit dan sebagainya. Ya, kemudian VSOP seperti apa? Nah, ini rumusnya yang tadi saya bilang panjang seperti ini. Panjang seperti ini.
Jadi kalau di runut ke bawah, ya ini L1, ini L2, L3, B0 dan seterusnya. Jadi ini jadi panjang. Nah, ini mawakit untuk Excel. Saya perlihatkan mungkin kaitannya dengan seperti apa sih kalau kita memakai rumus ini. Contohnya ini. Nah, ini lihat di layar ini, ya ada Moonrise ya. Ini sebetulnya tadi di yang mawakit for Excel tadi, Moonrise ini dipanggil, belakangnya adalah argumennya, parameternya. Jadi parameternya adalah lintang, bujur, zona waktu, tahun, bulan, tanggal. Kebetulan yang berubah-ubah itu bulan dan tanggal, mengikuti angka yang di depan ini misalkan. Itu kita misalkan mau narik seperti ini, hitung sepanjang tahun misalkan, bisa. Misalkan ini, oke, saya nggak mau ngitung sun moonrise, tapi sunset. Ganti aja sunset. Sunset. Nah, kebetulan parameter belakangnya sama. Kita akan lihat. Oke, ini ketemu sunset. Sunset ke bawah, itu untuk tanggal dan bulan berapapun, mau setahun, mau 200 tahun, tinggal tarik ke bawah. Kita akan selesaikan dalam waktu singkat. Loh Pak, ini hasilnya kok sunset 0,7. Ya, karena ini dibagi 24. Maksudnya adalah ini, kalau kita mau ingin perlihatkan jamnya, tinggal di Excel itu, ganti time, itu formatnya pakai format. Oke, jadi formatnya pakai ini jadinya. Jadi 17, 49, 17, dan sebagainya. Ini hanya masalah format saja. Jadi angkanya tetap sama. Begitu juga kalau menghitung istimewa tinggi hilal dan sebagainya, tinggal dipanggil. Contohnya ini ada contoh perhitungan. Ini Pak Indro yang sering pakai file ini. Saya tunjukkan saja supaya Pak Indro saja yang bisa memanfaatkan. Jadi misalkan saya punya tanggal berapa, ya ini dalam rangka untuk penelitian kriteria 29 ya. Ini mencari tanggal 29 Hijriah itu kapan? Di saat istimewa itu kapan? Pastinya kita cari dulu istimewanya kapan. Ya itu kita ada fungsi di sini. New moon itu istimewa. Atau bisa dipanggil juga dengan istimewa. Istimewa untuk kapan? Ini manggilnya seperti ini. New moon 1924 tahun 1924 bulan Juli tanggal 15. Yang hasilnya ke nyari istimewa yang terdekat. Kemudian kita bisa ngitung juga, ini berdasarkan tadi, fungsi-fungsi yang tadi saya tunjukkan. Kemudian menghitung sunsetnya kapan, kemudian semi diameternya berapa, moonsetnya kapan, moonset semi diameternya berapa, laknya berapa, tinggi, elongasi, dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya kita bisa meneliti sebetulnya kalau menurut istimewa qoblal huruf, wujudul hilal, IR Mabim, kriteria usulan atau kriteria 29 atau mungkin kita punya kriteria-kriteria lain, udah tinggal dimasukkan di situ, kita perbandingkan mau untuk setahun, 2 tahun, mau ngitung 200 tahun sekalipun bisa. Ya. Nah ini yang tadi saya maksudkan, ini sebetulnya sebagai tools. Ya. Jadi tidak di-fix, bahkan ini nggak saya kunci apa-apa, free untuk mau di-copy, mau dibuat program lain dan apa silahkan lah gitu. Insya Allah ini memang sudah diinfakkan lah untuk semua yang ingin manfaatkan mawakit untuk Excel. Karena di situ VBA-nya itu kalau dipakai untuk Visual Basic biasa bisa juga jalan langsung. Tapi kalau misalkan kita mau pakai Java atau PHP dan sebagainya harus dikonversikan lah karena sintaksnya berbeda. Ya, tapi setidaknya core-nya bagaimana alur algoritmenya itu sudah dibuatin di sini. Kemudian contoh-contoh kasus nih lebih singkat, ini agak panjang. Misalkan kita menghitung ini hitung karakteristik periode istimewa. Ini menghitungnya pakai Excel tadi sebetulnya. Cuman cara menampilkan grafiknya itu kita bisa pakai program grafik lain, bahkan bisa pakai grafiknya Excel juga bisa. Ya, untuk membuat presentasi semacam ini, itu pakainya Excel tadi. Jadi kita bisa ngitung sampai 200 tahun misalkan. Ya. Ini dari 178 bulan Samsiah. Ya. Itu 184 bulan Komariah. Itu akan didapatkan ritme
jarak dari konjungsi ke konjungsi berikutnya itu seperti ini. Jadi konjungsi ke konjungsi berikutnya itu tidak selalu 29,5. Jadi kadang 29,27 bahkan 274 ini paling minimal. Kemudian ada 29,829. Nah, ini menurut hitungan beneran tadi dari fungsi tadi. Nah, kalau ini saya zoom begitu, kiranya bentuknya begini. Oh iya, ada yang dia lagi peak-nya nih, lagi peak-nya itu di atas 29,7 misalkan. Bisa jadi kemarin 30 hari, sekarang 30 hari lagi, karena lagi istimaknya, jarak dari istimak ke istimak berikutnya itu lagi tinggi ini, di atas 29,7 bahkan. Atau sedang di bawahnya ekstrim di bawah nih, di bawahnya sampai 29,27 nih misalkan. Nah, oh kemarin 29, sekarang 29 lagi nggak mungkin dong, mungkin aja, karena grafiknya begitu. Nah, kalau misalkan kita lihat juga grafik dari istimak ke istimak berikutnya, itu begini nih. Kalau di zoom tadi angka tadi. Lagi-lagi saya hanya menunjukkan grafik-grafik ini sebagai bagian dari pemanfaatan Excel tadi untuk bikin grafik ini. Ya. Jadi bukan tema sekarang itu bukan cara membuat grafiknya, tapi lebih Excel tadi bisa kita manfaatkan karena bisa ngitung jarak istimak ke istimak nih. Ini dia 29,654, 29 bla 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 sampai ini nggak konstan. Ya. Kemudian kita bisa ngitung misalkan kaitannya dengan lag time, durasi hilal. Nah, karena kita bisa ngitung tadi kan matahari terbenam jam berapa, hilalnya terbenam jam berapa. Sehingga kita bisa hitung. Sehingga akhirnya kita dapatkan di saat waktu istimak itu ya begini grafiknya. Kadang waktunya bisa sampai lebih dari 1 jam nih. Ya. Tinggi gitu. Kalau kita terjemahkan dalam bentuk ketinggian ya seperti ini. Ya, ada yang minus, ada yang plus. Ya, minus meskipun sudah istimak, tapi tetap minus. Plus, ya, karena bisa saja istimaknya itu dia pas di maghrib sehingga dia berikutnya itu sudah tinggi. Ya. Seterusnya, ini gambar-gambar yang saya tunjukkan sekilas, umur bulan, kemudian kecerlangan, kemudian membandingkan lebar hilal, kemudian dan sebagainya, bahkan untuk membandingkan antara parameter satu dengan parameter lain. Jadi kalau lag itu time lag-nya itu dibandingkan dengan kecerlangan itu seperti apa grafiknya? Seperti ini. Kalau time tinggi hilal itu dibandingkan dengan time lag, kira-kira hampir linear nih. Boleh katakan berupa garis yang lurus begitu. Sehingga salah satu saja bisa dipakai. Kalau misalkan mau buat kriteria, sebaiknya kalau tinggi hilal sudah dipakai, time lag-nya nggak perlu dipakai karena grafiknya begini. Kalau dua-duanya dipakai, jadi double. Seperti halnya ketika kita bicara, misalkan umur bulan digandingkan dengan elongasi, itu seperti apa? Ya, nah, itu grafiknya itu ada di sini. Grafiknya seperti apa? Ya ini saya buatkan semua sebetulnya, sehingga kita nggak perlu lihat satu-satu, hanya menunjukkan pemanfaatan untuk penelitian. Ya, jadi itu tadi dipersilahkan untuk dipakai untuk berbagai macam keperluan penelitian. Ya. Oke, yang akhirnya saya ngeloncat saja. Ini grafik-grafik yang biasa dipakai juga oleh Pak Thomas dan juga oleh ini Pak Indro. Ini kaitannya dengan perbandingan kriteria itu, ya, itu memang ada area seperti ini, ada garis batas elongasi itu 6,4 nih. Nah, kalau menurut tadi perhitungan ilmiahnya, ya, lepas dari sebetulnya dari pengamatan itu seperti apa. Nah, ini kalau ini dijadikan dasar, ya ini sebetulnya bisa mengarah ke juga kriteria yang Pak Indro selalu sampaikan, kriteria 29. Jadi apa yang ini saya sampaikan ini sebetulnya bagian dari presentasi ketika saya mempresentasikan logical astronomy menurut kriteria 29.
Oke, pada akhirnya memang masing-masing program, kriteria ataupun apa yang kita lakukan ada kelebihan, ada kekurangannya. Begitu juga yang saya sampaikan dengan Mawakit ini. Kalau ada kekurangan silahkan ditambahkan. Kalau ada kelebihannya silahkan. Kalau berlebih ya, oh ini nggak perlu dan sebagainya, silahkan dikurangin. Inilah mudah-mudahan apa yang bisa saya persembahkan untuk antum semua. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan yang memerlukan silahkan di-share begitu. Jadi free, mau dikopikan ke orang lain juga nggak perlu bilang ke saya lagi, karena itu sudah free untuk umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak atas paparannya dan ngajinya. Alhamdulillah, mungkin bagi para pemerhati maupun anak yang sudah berkenan untuk hadir di pengajian ini bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan untuk terkait dengan hal-hal yang ingin ditanyakan, bila ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Hafid. Kami sudah menginformasikan di bagian chat atau kotak chat dari Zoom ini. Bila ada pertanyaan bisa menggunakan format yang sudah kami sampaikan. Nanti kami akan mengkompilasi pertanyaan, kita akan rapikan, terus kemudian kita akan sampaikan ke Pak Hafid. Kemudian hasilnya nanti akan disampaikan melalui kayak semacam grup ngaji, peserta pengajian yang sudah dikoordinir oleh panitia. Nanti segala hal yang terkait dengan pertanyaan, jawaban, dan respon dari Pak Hafid akan diinformasikan di sana. Terkait untuk hadirin yang tadi beberapa informasi saya dapatkan belum masuk ke ke grup WA untuk para peserta, bisa menghubungi saudara Hairul Raji. Beliau ada di grup ini juga, atau mungkin yang sudah punya kontak bisa langsung kontak ke beliau langsung. Kemudian apa lagi ya? Untuk file-file yang tadi itu sebenarnya untuk yang sudah join bisa langsung menggunakan, bisa dipraktekkan juga. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa diajukan menyusul. Kira-kira mungkin 2 harian ini kita akan tetap masih menunggu info pertanyaan supaya kita nanti bisa sama-sama menyampaikan pertanyaan tersebut ke Pak Hafid. Barangkali mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada hal-hal lain yang mungkin bisa mau ditambahkan Pak Hafid? Silahkan. Baik, terima kasih. Saya lihat juga di chatnya ini, salah satu ada pertanyaan yang tadi Mas Adi belum jawab, kaitannya dengan Winisap ya. Apakah pakai algoritma apa yang tadi saya sampaikan? Kemungkinan tidak persis sama, karena memang Winisap itu dibuat secara independen dengan Mawakit. Winisap mungkin lebih di Kemenak ya, dikembangkannya. Sehingga itu juga setiap algoritma biasanya memang ada sedikit alur yang berbeda ya. Tapi kalau misalkan kita ingin telusurin, sebetulnya apakah alur itu hanya masalah cara saja, sehingga akhirnya hasilnya sama, atau mungkin beda rumus. Kalau beda rumus, kemungkinan hasilnya nggak persis sama. Meskipun mirip-mirip, tetapi nggak persis sama. Nah, itu kira-kira yang kaitannya dengan Winisap. Terus ada pertanyaan juga yang di Zoom ya, yang di chat. Ya, intinya tadi yang tidak masuk di grup dan sebagainya bisa minta japri ke temannya yang sudah punya kopi, karena bisa didistribusikan lewat WA juga sebetulnya filenya ini, sehingga akan mudah kita mengkopinya, tidak harus datang menemuin saya atau menemuin orang yang sudah punya kopinya. Saya kira tambahan saya itu. Mungkin kalau ada pertanyaan lain, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Hafid. Seperti yang sudah kami sampaikan, pertanyaan akan kita kompilasi, jadi prosesnya tidak berjalan secara interaktif.
Tadi mungkin ada yang udah terlanjur ngirim pertanyaan di grup umum, maksudnya di chat umum, sehingga mungkin Pak Hafid secara tidak langsung bisa melihat pertanyaan dan mungkin sudah sekalian dijawab, tapi tetap kita kompilasi juga. Beberapa sudah masuk juga, sudah kami catat, sudah kami masukkan dalam kompilasi pertanyaan. Kita masih menunggu beberapa pertanyaan yang masih ingin diperjelas kembali. Terkait dari para peserta yang ingin masuk ke grup pengajian ngaji falak ini, tadi Saudara Hairul Raji sudah memberikan kontak yang nanti bisa, karena beliau yang menjadi admin di sana, nanti bisa dicatat nomornya, sudah ada di Zoom ini. Nanti bila ingin masuk dalam grup, tinggal kontak beliau. Insya Allah dalam waktu kurun seminggu ini semua informasi baik pertanyaan yang sudah disampaikan, termasuk file yang tadi sudah diwakafkan oleh Pak Hafid untuk kita semuanya bisa diakses di sana. Nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait ataupun tidak terkait secara langsung dengan pengajian ini bisa ditanyakan melalui grup pengajian tersebut. Mungkin kurang lebihnya itu, Pak. Karena host, apakah ada pembagian waktu yang lain setelah penyampaian materi dari Pak Hafid? Mungkin bisa menjawab yang ini, Mas, beberapa ini. Apa langsung dijawab di sini atau tunggu aja? Kalau yang kemarin itu dijawab secukupnya, nanti kalau yang belum itu disusulkan seperti itu. Oh, baik-baik. Pak Hafid, ini masih kita ada mendapatkan waktu hingga jam berapa nih, Mas Imam? Nanti sesuai sesuai jadwal itu sampai jam 10. Oh, oke. Yeah. Berarti masih ada setengah jam lagi ya? Yeah. Oke, Ya, berarti gimana tadi Pak? saya memang sengaja saya presentasi sampai 9:30 tadi, karena memang seperti yang pengajian yang lalu, itu juga ada sesi tanya jawab ya. Oh, baik. Sehingga saya berikan waktu setengah jam lah, karena waktunya kan sampai jam 10 ya. Kecuali nanti kalau sampai jam 10 masih ada yang belum terjawab, nanti saya susulkan lewat media lain. Oke. Ini berarti saya sampaikan ke chat pribadi ke Pak Hafid di Zoom ini. Tadi saya sudah kompilasi yang sudah menanyakan. Langsung dibacakan aja, Mas. Oh, saya bacakan. Oh, baik. Ya. Oke, pertanyaan kedua dari Pak Alvan Magfuri dari Bojonegoro. Pertanyaannya, kalau seumpama ingin menampilkan data mataharinya, apakah bisa Pak menggunakan mawakit Excel ini? Contoh, mau mencari data deklinasi matahari menggunakan algoritma VS 0P87 pada hari ini misalnya. Silakan, Pak. Saya langsung jawab ya. Ya. Jadi bisa seperti tadi masuk saja ke Excel-nya. Untuk yang pakai Excel ya, saya mungkin perlu sampaikan, karena settingan di Excel-nya by default itu biasanya VBA-nya nggak aktif. Nah, itu masuk saja ke opsi, ya. Jadi di opsi itu nanti dibuka dulu, baru dia nanti bisa aktif. Nah, setelah aktif VBA-nya itu nanti bisa coba dilihat di sana. Di sana ada banyak fungsi. Di antaranya adalah yang tadi ditanyakan. Misalkan kita mau ngitung hanya matahari saja, bisa. Contohnya tadi yang saya tunjukkan di awal untuk koordinat matahari itu sudah disediakan nih, ada sun altitude menggunakan VSOP 87, ada, tinggal pakai. Ya, kemudian ada sun rise atau apa yang lain, ada sun latitude, sun longitude, sun declination juga ada nih, sun declination VSOP 87 dan seterusnya. Ya, jadi bisa, tadi pertanyaan yang disampaikan apakah bisa, jawabannya bisa. Silahkan tinggal pakai. Jadi seperti yang tadi sampaikan, kalaupun tidak bisa, itu biasanya
tinggal merangkai saja dari fungsi yang ada, mungkin dari 2-3 fungsi yang ada itu dirangkai, itu sudah bisa menjadi fungsi baru. Fungsi baru yang kita inginkan, karena tidak semua keinginan kita itu terfasilitasi langsung di Mawakit for Excel tadi. Itu jawabannya ya. Mungkin bisa ditunjukkan Pak kalau misalnya bisa, ini oke. menggabungkan 2 fungsi itu bagaimana Pak? Oke. Contohnya Pak, silakan Pak. Saya share ya. Jadi saya buka ininya, Excel-nya. Kelihatan ya. Jadi setelah dibuka itu akan kelihatan seperti ini. Jadi di sini ada sun right escansion recta, ada deklinasi. Ini adalah kalau kita mau pakai koordinat ekuator begitu. Jadi ada sun declination, ini bisa dipakai. Atau yang sudah terkoreksi aberrasi itu ini, pakai ini, apparent sun declination VSOP. Nah, tinggal dipanggil. Manggilnya adalah di Excel ini, nanti ini tinggal di copy aja. Kalau nulis satu-satu mungkin salah, nanti khawatir salah tulis, karena harus eksak sama. Di copy aja, nanti caranya, ini kan yang argumennya yang diperlukan adalah tahun, ya. Tahun itu bilangan bulat ya, integer itu bulat, kemudian bulan, kemudian hari. Kalau ada tahun, ada bulan, ada hari, dia ngitung sendiri. Oke, jadi sun declination itu tidak tergantung tempat ya. Jadi ini rumusnya hanya waktu nih. Karena tempat nanti ada rumus tersendiri kaitannya dengan altitude itu koordinat horizon itu akan tempat begitu ya. Karena koordinatnya masih ekuator. Oke, kemudian ini tadi saya sudah copy ya. Ini hanya contoh. Kemudian kita misalkan di sinilah. Nah, ini tinggal tulis sama dengan, kemudian di sini kopikan yang tadi. Nah, ini kan ada. Kemudian di sini ada misalkan untuk tahun kapan? 2020. Bulan apa? Sekarang bulan Mei. Tanggal berapa? Tanggal 10. Misalkan yang begini. Nah, ini kalau kita enter, dia akan dapatkan angka. Ya, inilah sun declinations gitu. Ya. Bisa dipahami ya? Oke, insya Allah bisa dipahami. Nanti bila ada pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan Pak ya. Jadi cara makainya seperti itu. Iya, baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Jauharatul Magnun Firman dari Pasuruan. Ini ada usulan dan ada pertanyaan sebenarnya Pak. Mau usul Pak, bagaimana kalau ngaji online ini selama beberapa hari dilakukan agar bisa menguasai program Mawakit Excel ini. Jadi ini di-extend gitu, Pak. Mungkin bisa dijawab secara singkat, Pak. Ya. Terima kasih. Usulan bagus juga, tetapi ini kalau mau utuh memang ini bisa pelajaran 1 semester nih masalahnya. Berapa SKS ini? Ya, jadi kita kan kalau mau utuh kan nggak start langsung programnya tadi ya. Jadi bagaimana filosofi program dan sebagainya, bahkan mengaktifkan Excel-nya seperti apa, bahkan ada mungkin macam praktikumnya nyoba sendiri bisa atau enggak begitu. Tapi dalam kesempatan ini kan terbatas nih waktunya. Tadi saya sudah sampaikan di awal nih, saya ingin mensosialisasikan dulu nih. Tapi insya Allah nih, bagi yang sudah ada background falak dan punya pengalaman untuk pakai Excel, ya sebetulnya ini mudah itu saya pastikan lah ngutak-ngatik sendiri bisa lah gitu. Ya seperti halnya Pak Hendro itu pakai ini, ya hanya sesekali saja nanya ke saya, tapi dia sudah bisa mau pakai ngitung apa bisa. Gitu. Jadi yang lain juga demikian. Tapi kalau enggak ya ikut kuliah di UIN Wali Songo. Promosi sekarang nih. Begitu ya? Ya siapa? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya masih ada waktu 1/4 jam lagi. Dari Pak Alif dari Ponorogo, apakah source code yang ada di file yang telah dibagikan
sama dengan code yang Pak Hafid tulis di program Excel Mizwalanya Pak Hendro, Pak. Sama apa enggak, Pak? Saya nggak tahu yang misalnya Pak Hendro. Nanti Pak Hendro bisa nambahkan ya. Tapi setidaknya saya pernah berikan free juga nih ke Pak Hendro kaitannya dengan Excel saya ini ke Pak Hendro. Pak Hendro kan ada di sini ya. Mungkin nanti bisa menambahkan. Sama atau tidak nggak jadi soal lah, karena memang kalaupun nggak sama kan masing-masingnya bisa mengembangkan sendiri sebetulnya. Betul. Pak Indra mungkin bisa menambahkan, Pak. Pak Hendro, silakan, Pak. Halo Pak, Assalamualaikum. Maaf. Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang dimaksud Excel yang saya yang mana ya? Yang untuk program yang untuk program apa namanya arah kiblat itu? Ini dari Pak Alif Ponorogo. Ini pertanyaannya begitu, Pak. Jadi nggak ada ya pertanyaan lanjutannya yang mana sih? Kalau yang untuk Mizwala yang pertama itu saya pakai bikin sendiri, tapi yang kedua itu saya sudah ada bikin yang pakai menggunakan Pak Hafid. Jadi di situ kan saya tulis VS Code-nya dari Pak Hafid gitu. Okay. Cuman yang saya bikin tidak selengkap yang ini, hanya sekedar untuk keperluan Mizwala aja. Oke, baik. Yeah. Mungkin sudah terjawab, Pak ya, kurang lebihnya. Tapi sekarang saya lebih sering pakai yang punya Pak Hafid karena lengkap. Oke, baik. Gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Homsin dari ITS Surabaya. Batas awal bulan Komariah itu dimulai dari mana, Pak? Terima kasih. Ini adik saya sebetulnya nih. Dia nguji saya nih, sedang nguji saya nih. Pak Omsin ini dosen ITS. Ya tadi pagi dia nanya saya karena dia dapat message ada kuliah falak, dia minta ikut. Ya kalau masalah batas tanggal Komariah ini masih dalam diskusi panjang ya. Jadi kalau pertanyaannya mulai dari mana, kayaknya nggak terjawab secara singkat deh, karena jawabannya panjang. Kalau yang dari sisi perhitungan, itu memang kita bisa membuat garis tanggal. Garis tanggal itu berdasarkan apa? Misalkan garis tanggal berdasarkan ketinggian hilal, atau berdasarkan elongasi, atau berdasarkan umur bulan, atau berdasarkan fase iluminasi, dan sebagainya. Atau kombinasi seperti MABIMS. Kita misalkan kombinasi berdasarkan tinggi, elongasi, dan umur bulan, atau umur bulan. Itu bisa dibuatkan garis tanggalnya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya, terus garis tanggal itu berlaku di mana? Ya, berlakunya kriteria itu di mana? Jadi pertanyaannya sebetulnya ini masih dalam banyak kesempatan diskusikan ya. Dalam grup-grup kita juga mendiskusikan mengenai garis tanggal ini. Apakah garis tanggalnya itu fix atau dinamis, berjalan setiap saat, dan seterusnya. Saya kira itu pertanyaannya. Jadi pertanyaan umum, tapi sampai hari ini tidak sesimpel garis tanggal kalender miladiah yang sudah fix di sekitar Pasifik sana. Terima kasih. Baik. Ada lagi, masih kita punya waktu berapa? 16 menit lagi nih. Dari Pak Wasil, Yogyakarta. Menurut Pak Hafid, kalau dari NASA, data matahari dan bulan itu menggunakan apa, Pak? Ya, dulu saya mencoba juga ketika membuat mawakit itu, referensinya sebetulnya Astronomical Almanac ya, atau Nautical Almanac juga. Referensinya ke sana itu karena jadi acuan internasional secara global, bahkan di institut-institut resmi yang dulu ketika awal saya membuat program mawakit itu di perpustakaan Delft University of Technology itu dia tiap tahun ada itu spherical astronomical almanac itu, atau juga yang dimuat di nautical almanac. Nah, itu yang baik NASA ataupun di pihak UK keluarkan juga. Itu saya memperbandingkan dengan misalnya minimal dari sisi istima, fase-fase bulan, itu boleh dikatakan perhitungan yang sekarang yang banyak memakai
dari apa namanya astronomi kontemporer itu hasilnya nggak beda jauh. Saya tidak tahu secara persis dia pakai apa, tapi yang saya pahamin yang sekarang ketelitiannya tinggi itu VSOP. Jadi kalau misalkan kita pakai SINMOS, itu sudah cukup bagus sebetulnya, tapi itu sebetulnya konteks yang dilakukan oleh SINMOS itu dari VSOP dipangkas supaya lebih sederhana dengan tadi menghilangkan unsur-unsur atau perhitungan yang terlalu panjang yang tidak terlalu signifikan. Yang pada akhirnya ada bedanya juga sih, tapi makanya sejauh mana sih sebetulnya kita ingin teliti. Nah, yang mau tadi kaitannya dengan yang NASA pakai perhitungan atau enggak, ini permasalahan perhitungan astronominya itu sekarang ini tidak di masalah hasil hitungannya, tapi interpretasi dari hitungan itu, apakah kalau hasilnya elongasi sekian, tingginya sekian, kemudian fase penjayaannya sekian dan sebagainya, itu semuanya bisa dihitung secara astronomis, itu apakah bisa diterjemahkan menjadi hilal itu kelihatan atau tidak. Nah, itu yang cross check antara hasil hitungan dengan hasil ru'yah, itu yang seringkali membuat diskusi panjang nih, perbedaan. Bahkan orang-orang yang terbiasa dengan hisab, ya, itu ketika ada hasil ru'yah kemarin di awal Ramadan, itu pertanyaannya, itu secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Mana buktinya? Hilalnya seperti apa? Ngukurnya seperti apa? Ketelitian ngukurnya bagaimana? Dan seterusnya. Yaitu yang masih jadi diskusi kita. Harusnya memang, kalau data hisabnya benar, data ru'yahnya benar, itu bisa saling cross-check, sehingga hasil ru'yah itu bisa pada akhirnya untuk membuat kriteria yang semua kita meyakini bahwasanya kriteria itulah yang benar, karena berdasarkan pengamatan di lapangan yang benar. Nah, sayangnya pengamatan di lapangan yang selama ini benar dalam sisi dipakai dalam sidang isbat, itu banyak orang yang masih meragukan. Kira-kira begitu. Kalau tadi pertanyaannya ke NASA, saya tidak bisa jawab secara konkret persisnya pakai apa. Mungkin perlu ditelusurin publikasi yang ada di NASA. Saya belum pernah temukan secara eksaknya ya dia pakai apa. Saya nggak tahu apakah masih dalam koridor rahasia atau tidak. Terima kasih. Oke, baik. Syukur, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Ahmad Fadil. Pertanyaannya, makro Excel yang tadi Pak Hafid sudah paparkan, itu apakah bisa running di Excel yang versinya lebih tinggi, atau kalau saya mungkin bisa menggunakan pemahaman lainnya, bisa menggunakan Excel dengan versi-versi yang lainnya, Pak? Apakah di bawahnya atau yang lebih tinggi gitu, Pak? Monggo, Pak. Jawabannya singkat aja ya, bisa. Nah, bisa. Karena itu standar di Visual Basic for Application. Jadi ada perbedaan ya antara Visual Basic for Application dengan makro. Jadi kalau makro itu ada bahasa tersendiri di Office, ya, itu terkait bagaimana kita membuat makro itu bisa running di Excel, di Winword dan sebagainya terkait dengan Office. Bahkan diakses untuk database itu juga bisa. Tetapi kalau kita bicara masalah VBA, ya, VBA ini secara umum konteksnya itu bisa diambil seutuhnya, itu bisa dipakai untuk membuat aplikasi independen. Independen bukan makronya Office, tetapi pakai Visual Basic. Nah, Visual Basic nanti kita bisa hasilkan executable file. Jadi executable file itu bisa dieksekusi tanpa harus ada Office. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan yang mau tertarik untuk mengembangkan terpisah dari Excel, ya tinggal ambil aja itu, silahkan aja ambil, nggak apa-apa, itu ambil untuk mengembangkan contoh software semacam Mawakit for Windows atau WinHisab atau yang lainnya, itu bisa dipakai. Bahkan kalau dimungkinkan bisa saja itu dipakai Visual Basic Script untuk aplikasi-aplikasi yang di web ya, itu juga dimungkinkan saja.
Monggo aja yang tertarik untuk memanfaatkan lebih jauh dipersilahkan. Baik. Oke, syukuran Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya agak cepat ya Kiai. Dari Pak Kiai Ismail Fahmi dari Falakiyah Jakarta nih Pak. Untuk di Excel ini bisa dibuat peta tinggi hilal internasional dan Indonesia. Untuk peta yang direkomendasi dari BIG, dari Badan Informasi Geospasial, bisa disertakan nggak Pak di sini? Oke, terima kasih. Jadi ini masalah kewenangan lembaga ya Pak Yai Ismail. Kewenangan lembaga itu BIG, itu di dalam tugas fungsinya itu tidak ada tugas fungsi atau mengarah kewenangan kaitannya untuk menyediakan peta garis tanggal Hijriah. Meskipun saya bikin, itu sebetulnya dasar hukumnya kalau dicantolin untuk kantor publikasi itu kalah kuat dengan yang punya BMKG. Kalau BMKG kan memang punya tugas fungsi itu. Sehingga akhirnya boleh dikatakan peta garis tanggal yang saya buat, khususnya yang mengatasnamakan institusi, selama ini saya tahu diri juga, nggak publish karena di luar kewenangan kami. Sehingga hanya untuk keperluan informal, itu kami bisa supply untuk itu. Ya, sebetulnya peta itu bisa dilihat atau dibuat juga langsung dengan Mawakit for Windows ya. Di sana kan ada menu untuk membuat garis tanggal. Cuman kalau yang untuk Mawakit untuk Windows, dia model cara membuatnya itu tidak harus ngeklik. Dia membuatnya secara otomatis, jadi langsung masuk ke dokumen Windows-nya juga. Nah, itu yang bedanya. Tapi hasilnya sama, karena modul yang dipakai itu sama dengan yang Mawakit for Windows. Oke, terima kasih Pak Yemail. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Arif Rahman. Bagaimana cara kita mengetahui istilah-istilah atau bahasa atau rumusan yang ada dalam istilah-istilah ilmu perfalakan ini? Apakah ada katalog khusus yang terkait dengan pengertian istilah rumusannya tersebut, Pak? Terima kasih. Jadi rumusan atau istilah-istilah ya, mungkin yang lain nanti ada bisa menambahkan. Mungkin ada yang sudah publish mengenai istilah-istilah falak di Indonesia dan yang digabungkan dengan istilah astronomi. Saya sendiri kadang memang mix bahasa saya antara bahasa falak dengan bahasa astronomi, karena di literatur astronomi itu misalkan bunyi apparent sun declinations begitu. Kalau saya nggak mendapatkan istilah falaknya, ya saya tulis apa adanya di literatur internasional yang dalam bahasa Inggris, istilahnya itu begitu. Tapi saya kayaknya pernah dengar ada yang pernah bikin gitu ya, katalog untuk istilah-istilah falak ya. Mungkin bisa yang pernah mendapatkan secara realnya bisa menginformasikan ya. Saya mohon maaf mungkin tidak secara spesifik bisa menyebutkan persisnya yang mana. Saya kira itu jawaban saya. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari Mbak Ibu Nusfah, ini beliau putrinya Pak Kiai Ghazali. Beliau menanyakan, apakah perhitungan-perhitungan hisab yang digunakan oleh lembaga lain sama dengan yang digunakan oleh LFPBNU dengan program Mawakit ini? Gitu Pak. Terima kasih. Sebetulnya sama atau enggak, biasanya kalau eksak sama enggak ya, itu bisa dilihat dari data-data yang dikompilasi oleh Pak Yai Ismail nih setiap tahunnya. Ya, bahkan kemarin juga dipresentasikan oleh Pak Cacat juga ya sebelum sidang isbat. Itu tertera semua data dari berbagai macam perhitungan. Saya kira di sana tidak ada yang boleh dikatakan hasilnya setiap kali data muncul selalu eksak sama. Yang ada adalah ada perbedaan yang boleh dikatakan ini metode-metode kontemporer, kalaupun ada beda itu tidak terlalu jauh lah begitu misalkan dibandingkan misalkan
metode tahqiqi takribi misalkan, atau dengan metode hakiki takribi atau hakiki tahqiqi. Nah, ini yang kontemporer biasanya sudah mengerucut ke hasil kira-kira mirip sebetulnya, meskipun tidak eksak sama. Kenapa tidak eksak sama? Seperti tadi saya sampaikan, kalau misalkan kita pakai metode GINMOS, kemudian dibandingkan dengan VSOP, itu hasilnya akan mirip. Hasilnya akan mungkin boleh katakan 90%, bahkan 95% itu kalau kita ngitung hanya sampai menit, itu sama. Tapi kalau hitungan kita sampai detik atau bahkan detik komanya seberapa, itu akan kelihatan bedanya. Saya kira begitu. Terima kasih. Oke, syukran Pak. Ini masih ada 2 pertanyaan, tapi sepertinya host sudah memberikan memberikan sinyal bahwa kita cukupkan dulu untuk sesi kali ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan baik yang sudah disampaikan melalui Zoom ini atau mungkin nanti mau ada pertanyaan lagi yang bisa disampaikan melalui grup WA pengajian, peserta pengajian, nanti akan kita kompilasi dan yang belum terjawab mungkin bisa nanti kita sampaikan ke Pak Hafid. Barangkali nanti Pak Hafid berkenan untuk bisa merespon pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin ini. Mungkin gitu Pak Hafid. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur suwun. Hadirin semuanya, demikian pengajian online Falak kali ini. Semoga kita bisa mendapatkan mutiara-mutiara pengetahuan dari pengajian ini sehingga khususnya bagi para aktivis Falak, para pengurus lembaga Falakiyah dan lain sebagainya bisa mengaplikasikannya, syukur-syukur bisa mengembangkan sebagaimana yang disampaikan Pak Hafid. Ini open source, bisa dibuka siapapun, bisa dioprek siapapun. Namun jangan lupa hendaknya bisa mencantumkanlah ini sumber aslinya dari mana gitu. Mungkin dari saya tidak berpanjang kalam. Apabila ada kesalahan dari kami atas nama panitia juga, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Insya Allah kita jumpa di sesi pengajian Falak selanjutnya. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon foto bersama dulu untuk diaktifkan videonya. Semuanya dibuka videonya biar bisa kita foto bersama. Pak Hafidnya sudah Pak Hafidnya jangan tak diganggu lihat. dulu. Pak Hafid udah keluar aja. Oke. Tampilkan wajah khususnya setelah ibadah. Yang pakai baju NU saya doang. Pak Mulyadi, ibadahnya terganggu nggak nih Pak Mulyadi? Kepanjangan tadi. Kepanjangan ya zikir. Oke. Oke ya. Bentar. Foto keluarga. Titip salam buat Pak Hafid dari Demak. Beliau asli putra Demak. Insya Allah. Oh iya. Lagi di mana Pak Indro? Kenapa? Lagi di mana? Di rumah lah, di mana lagi? Ini masih ada yang Oh, katanya lagi di Semarang. Pulang kampung. udah datang. Ini rekor ini. Mana yang lain nih, Mak? Pada belum muncul wajahnya. Ada Mbak Nanti dikasih berapa, Pak? Mas Nufus. Nah. Ya, Bapak, biar senyumnya ikhlas. Kemarin berangkat pagi, malam udah pulang, nyampe ke Bandung lagi. Udah difoto, terima kasih. Sama-sama. Mantap. Hey,